Di tengah hamparan hijau Jawa Tengah, berdiri sebuah teka-teki raksasa berusia lebih dari 1000 tahun. Candi Borobudur. Bukan hanya candi, tapi peta spiritual yang diukir dalam batu. Setiap reliefnya menyimpan kisah, setiap stupa menyimpan rahasia. Bagaimana mahakarya ini dibangun? Dan apa pesan yang masih relevan buat kita hari ini? Mari kita ungkap jejak misterinya. Kalau kita tarik ke belakang, pertanyaan besarnya adalah, siapa sebenarnya yang membangun Candi Borobudur dan bagaimana mahakarya ini bisa berdiri megah hingga hari ini? Sejarah mencatat, Borobudur dibangun pada abad ke-8 di masa kejayaan dinasti Shailendra. Ribuan pekerja, seniman, dan pemahat bekerja bersama tanpa semen, hanya dengan batu vulkanik yang disusun rapi. Hasilnya, sebuah candi raksasa dengan detail luar biasa yang bukan cuma menakjubkan secara arsitektur, tapi juga syarat makna spiritual. Yuk, kita telusuri lebih dalam kisah pembangunan Borobudur, mahakarya yang membuktikan betapa majunya peradaban nenek moyang kita. Bayangin, lebih dari 1000 tahun lalu, tepatnya abad ke-8, di tengah hamparan hijau Jawa Tengah, sebuah kerajaan bernama Shailendra bermimpi membangun sesuatu yang abadi. Di bawah kepemimpinan Raja Samaratungga, mereka mulai mendirikan sebuah candi raksasa yang kelak dikenal sebagai Borobudur. Yang bikin kagum, pembangunan ini dilakukan tanpa semen, hanya dengan menyusun lebih dari 2 juta balok batu andesit dari gunung berapi sekitar. Para tukang, pemahat, dan arsitek terbaik bekerja bersama, membentuk relief demi relief dengan detail luar biasa. Prosesnya nggak sebentar, diperkirakan butuh puluhan tahun hingga akhirnya berdiri sempurna. Tapi hasilnya sepadan. Borobudur bukan cuma tempat ibadah umat Buddha, tapi juga semacam buku terbuka raksasa dari batu, berisi ajaran-ajaran tentang kehidupan, karma, dan pencerahan. Setiap undakan, setiap ukiran dirancang untuk memandu peziarah dalam perjalanan spiritual. Dan hari ini, kita bisa melihat bahwa karya itu bukan hanya megah, tapi juga bukti betapa cerdas dan visionernya peradaban Nusantara kuno. Kalau dilihat sekilas, Borobudur memang tampak seperti piramida raksasa dari batu. Tapi, kalau kita amati lebih dalam, arsitekturnya bukan sekadar megah, melainkan penuh makna spiritual. Candi ini dirancang seperti mandala 3 dimensi, peta kosmos dalam ajaran Buddha. Struktur utamanya terdiri dari 3 tingkatan. Pertama, Kamadhatu, yang melambangkan dunia nafsu dan hawa keinginan. Kedua, Rupadhatu, dunia bentuk, tempat manusia mulai melepaskan keterikatan material. Dan ketiga, Arupadhatu, dunia tanpa bentuk, simbol kebebasan tertinggi. Setiap tingkatan dipenuhi dengan ukiran relief dan arca Buddha yang jumlahnya ribuan. Semakin tinggi kita naik, semakin sederhana bentuk candi, seolah mengajarkan bahwa semakin dekat kita ke pencerahan, semakin ringan beban duniawi. Di puncaknya, berdiri stupa utama yang dikelilingi 72 stupa kecil dengan arca Buddha di dalamnya, sebuah simbol kesempurnaan spiritual. Yang luar biasa, semua ini dirancang tanpa komputer, tanpa teknologi modern. Para arsitek kuno menghitung presisi ukuran, orientasi, hingga arah mata angin dengan tingkat akurasi yang menakjubkan. Setiap sudut seakan dirancang untuk membawa peziarah bukan hanya berjalan naik, tapi juga menapaki perjalanan batin. Jadi, Borobudur bukan hanya bangunan fisik, melainkan sebuah peta spiritual yang diwujudkan dalam batu. Salah satu hal paling memukau dari Borobudur bukan hanya ukurannya yang raksasa, tapi juga detail relief yang menghiasi setiap dindingnya. Bayangkan, ada lebih dari 2.600 panel relief yang jika direntangkan panjangnya mencapai hampir 5 km. Relief ini bukan sekadar hiasan,
tapi kisah yang diukir dalam batu, semacam komik kuno yang penuh makna. Relief di bagian bawah menggambarkan hukum, sebab akibat atau karma, tentang bagaimana perbuatan baik atau buruk akan membawa konsekuensinya. Naik ke bagian tengah, kita menemukan kisah Jataka dan Avadana, cerita tentang kehidupan Buddha sebelum mencapai pencerahan. Setiap panel menghadirkan nilai moral seperti kebaikan hati, keberanian, hingga pengorbanan. Tak berhenti di situ, ada juga relief Lalita Vistara yang menceritakan perjalanan Siddhartha Gautama sejak lahir sebagai pangeran hingga mencapai pencerahan sebagai Buddha. Bagi para peziarah kala itu, berjalan mengelilingi candi sambil membaca relief bagaikan mengikuti perjalanan spiritual secara bertahap. Yang menarik, relief ini juga jadi jendela ke kehidupan masyarakat Jawa kuno. Kita bisa melihat adegan kapal dagang, pasar, rumah, hingga pakaian sehari-hari. Jadi, selain spiritual, Borobudur juga merekam realitas sosial dan budaya masanya. Setiap ukiran adalah cerita, setiap detail adalah pesan. Borobudur bukan hanya monumen diam, tapi sebuah kitab raksasa yang berbicara melalui batu. Pada masa kejayaannya, Borobudur bukan sekadar bangunan megah. Ia adalah pusat ibadah, pendidikan, sekaligus tujuan ziarah bagi umat Buddha dari berbagai wilayah Asia. Para biksu dan peziarah akan datang, berjalan, mengelilingi setiap tingkat candi, sambil merenungkan relief yang mereka lihat, seolah sedang membaca kitab suci dalam bentuk visual. Borobudur adalah tempat kontemplasi, sekaligus ruang pembelajaran spiritual. Namun, seiring waktu, sejarah berputar. Dinasti Shailendra melemah, agama Hindu kemudian berkembang, disusul oleh Islam yang tumbuh pesat di Nusantara. Peran Borobudur sebagai pusat spiritual pun perlahan memudar. Ditambah letusan gunung berapi yang menimbun wilayah sekitarnya dengan abu, candi ini akhirnya tertutup tanah, semak, dan dilupakan selama berabad-abad. Bagi masyarakat sekitar, Borobudur tak lebih dari legenda, sebuah bukit batu raksasa yang menyimpan misteri. Banyak kisah mistis lahir dari ketidaktahuan, bahkan ada yang menganggap candi ini membawa kutukan. Baru kemudian, pada abad ke-19, dunia kembali mengenalnya sebagai mahakarya yang hilang. Kisah ini menunjukkan bahwa Borobudur tidak pernah sepenuhnya mati. Meski sempat terkubur dan dilupakan, ia tetap menunggu untuk ditemukan kembali, seolah menyimpan pesan bahwa warisan besar tidak akan hilang begitu saja, hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Setelah berabad-abad terlupakan, Borobudur akhirnya kembali muncul ke permukaan sejarah pada tahun 1814. Saat itu, Gubernur Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, mendengar kabar dari penduduk lokal tentang sebuah bukit batu yang penuh dengan arca. Raffles mengutus seorang insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyelidiki. Begitu semak belukar dibersihkan, terlihatlah stupa-stupa besar yang membuat dunia tercengang. Bayangkan betapa mengejutkannya menemukan monumen raksasa yang terkubur begitu lama, namun masih berdiri megah. Sejak saat itu, Borobudur mulai mendapat perhatian. Pada masa kolonial Belanda, beberapa upaya pemugaran dilakukan meski masih terbatas. Tantangannya besar, banyak bagian candi yang rusak, batu yang terlepas, bahkan arca-arca Buddha yang dijarah dan dibawa ke luar negeri. Pemugaran serius baru terjadi pada abad ke-20 dan puncaknya antara tahun 1973 hingga 1983. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO melakukan restorasi besar-besaran. Prosesnya luar biasa. Ribuan batu dibongkar, diberi nomor, diperbaiki, lalu disusun kembali seperti puzzle raksasa. Selain itu, sistem drainase diperbaiki untuk mencegah kerusakan akibat air hujan. Pemugaran ini menjadi tonggak penting. Borobudur tak lagi hanya monumen tua, tapi juga simbol kebanggaan bangsa Indonesia
sekaligus warisan dunia. Sejak itu, Borobudur tidak hanya dipandang sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai saksi hidup yang berhasil selamat dari waktu, bencana, dan kelalaian manusia. Hari ini, Borobudur bukan hanya monumen kuno yang diam, tapi sebuah pusat aktivitas budaya, spiritual, sekaligus pariwisata. Setiap tahunnya, ribuan umat Buddha dari berbagai belahan dunia berkumpul di sini untuk merayakan Waisak. Prosesi suci dimulai dari Candi Mendut, berjalan kaki menuju Borobudur, dan berakhir dengan pelepasan lampion yang menerangi langit malam. Pemandangan ini bukan hanya indah, tapi juga penuh makna, sebuah simbol harapan, pencerahan, dan perdamaian. Selain peran spiritual, Borobudur juga menjadi ikon pariwisata Indonesia. Jutaan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang setiap tahun untuk menyaksikan keajaiban ini. Dari matahari terbit yang muncul di balik stupa, hingga detail relief yang menceritakan kisah-kisah kehidupan, Borobudur selalu menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Namun, di balik popularitasnya, ada tantangan besar. Kunjungan wisata yang terlalu padat bisa mengancam kelestarian batu-batu tua ini. Itulah mengapa pemerintah bersama UNESCO terus mencari cara untuk menjaga keseimbangan. Bagaimana Borobudur tetap bisa dinikmati banyak orang, tapi tetap lestari untuk generasi mendatang. Lebih jauh lagi, Borobudur menjadi sumber inspirasi. Ia memengaruhi seni, arsitektur, bahkan gaya hidup. Ia mengingatkan kita bahwa peradaban masa lalu bisa melahirkan karya yang abadi. Dan bagi generasi muda, Borobudur adalah pengingat bahwa kita punya warisan budaya yang luar biasa, yang tak kalah dengan keajaiban dunia lainnya. Jika kita rangkum perjalanan panjangnya, Borobudur bukan sekadar candi dari batu. Ia adalah bukti nyata betapa hebatnya peradaban Nusantara lebih dari 1000 tahun lalu. Dari masa kejayaan dinasti Shailendra, masa kelam ketika ia terlupakan, hingga kebangkitannya kembali sebagai warisan dunia, Borobudur selalu punya cara untuk bertahan. Setiap undakan yang kita tapaki mengajarkan perjalanan hidup dari dunia penuh nafsu menuju pembebasan batin hingga mencapai pencerahan. Setiap relief yang kita lihat bukan hanya ukiran, tapi pesan moral yang tetap relevan sampai sekarang. Bagi kita, generasi muda, Borobudur adalah pengingat bahwa Indonesia punya warisan budaya yang mendunia. Tugas kita bukan hanya mengaguminya, tapi juga menjaga, merawat, dan mewariskannya. Karena Borobudur bukan hanya milik bangsa ini, melainkan milik umat manusia. Pada akhirnya, Borobudur adalah cermin. Ia mengingatkan kita bahwa peradaban besar lahir dari visi, kerja keras, dan nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu. Borobudur bukan hanya tumpukan batu, tapi pesan abadi tentang perjalanan hidup manusia menuju kebijaksanaan. Ia adalah warisan yang menyatukan sejarah, budaya, dan spiritualitas. Dari generasi ke generasi, Borobudur terus berdiri sebagai pengingat bahwa bangsa ini pernah melahirkan karya luar biasa yang diakui dunia. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di komentar, apa arti Borobudur menurut kamu? Dengan begitu, kita bisa sama-sama menjaga semangat leluhur dan merawat warisan dunia ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.